Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba menjelaskan tentang statistika. Statistika ini ada di materi SMA ya teman-teman, di SMP juga ada. Tapi kali ini saya akan coba bahas untuk yang di tingkat SMA dan SMK. Oke, di sini kita punya contoh. Kita misalkan ini ada nilai ulangan matematika kelas 10-1. Kita misalkan saja siswanya tidak banyak ya, siswanya hanya sejumlah ini aja. Ini sudah saya buat. Di sini ada 20 siswa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi ini semuanya sudah saya buat menjadi 20 siswa. Ini kita misalkan saja kelasnya kecil dan jumlah siswanya hanya 20. Ini hanya pemisalan saja ya. Nah, kemudian data yang ini nilai ulangan. Jadi kita misalkan sudah ada ulangan, sudah dilaksanakan ulangan, kemudian ada hasilnya seperti ini. Jadi ini sudah berbentuk data seperti ini. Data ini harus kita buat ke dalam bentuk satu. Ini kita bisa buat jadi bentuknya bentuk tabel. Kemudian yang kedua bisa berbentuk histogram dan bisa juga berbentuk poligon. Nah, selanjutnya data ini bisa kita buat juga selain dari tabel, histogram, dan poligon, bisa juga kita buat dalam bentuk objek. Nah, untuk yang pertama kita buat dulu bagaimana sih kalau misalnya data nilai ulangan tadi kita buat menjadi bentuk tabel. Nah, untuk bentuk tabel seperti ini kita bisa urutkan dulu nanti dari yang paling kecil sampai ke yang paling besar nilai ulangannya. Maksudnya yang nilainya paling kecil sampai paling besar. Kita lihat di sini ada nilai 5, ada nilai 6, 7, 8 dan 9. Ini kita bisa buat tabel. Misalnya di sini ada nilai 5. Ini kita buat dulu di tabelnya itu nilai. Nah, kemudian kita tuliskan di sini ada yang nilainya 5. Kemudian setelah 5 ada lagi yang nilainya 6. Ada 7, 8 dan 9 seperti itu. Ada nilai 5, 6, 7, 8 dan 9. Kemudian di sini kita tulis lagi di kolom kedua namanya frekuensi. Frekuensi itu jumlah nilainya. Misalnya di sini yang nilainya 5 ada berapa? Kita hitung di data yang tadi yang nilai 5 ada berapa? 1, 2, 3, ada 3 frekuensinya, ada 3 nilai 5. Berarti di sini kita tuliskan nilai untuk yang nilai 5 frekuensinya 3. Ini kita buat tabel. Saya jadikan tabel seperti ini. Nah, yang 5 frekuensinya 3. Sekarang yang 6, kita lihat yang 6. Yang 6 1, 2, 3. Yang 6 ternyata ada 3 juga, berarti frekuensinya di sini juga 3. Nah, kemudian selanjutnya 7 yang 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini kita tulis 7. Sekarang yang 8 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang 8 frekuensinya ada 5. Sekarang yang 9 yang terakhir 1, 2. Ada 2. Kita hitung jumlah totalnya ya. Apakah betul 20 untuk mengecek benar tidaknya frekuensi yang kita tuliskan. 3 tambah 3, 6 tambah lagi 3, 13 tambah 5, 18 tambah 5, 20. Jadi jumlah semuanya ada 20, berarti ini sudah berbentuk tabel ya. Ini sudah berbentuk tabel. Ini mohon maaf kalau kurang. Di sini bisa kita tulis jumlahnya, di sini 20. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba buat setelah tabel, kita buat bagaimana cara mendistribusikan data ini ke dalam bentuk histogram. Kita hapus dulu ini ya. Ini kita hapus dulu. Nah, kemudian tabelnya tidak kita hapus ya. Kita buat data yang kedua. Data yang tadi kita buat menjadi bentuknya histogram. Nah, untuk membuat histogram seperti ini kita bisa buat sumbu, 2 sumbu. Kita buat 2 buah sumbu. Nah, seperti ini.
8, 9. Kemudian untuk frekuensinya di sini kan ada angka 2, 5, 7, 3 dan seterusnya. Ini kita buat saja misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kita buat pemisalan, ini kita buat 2 aja ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan 14. Nah, tadi kita perhatikan di tabel yang tadi untuk yang nilainya 5, frekuensinya itu ada 3. Kita lihat di sini 5 frekuensinya ada 3. Ini 5 kita tarik titik-titik seperti ini ke atas, kemudian angka 3 di frekuensinya itu ada di 3, berarti di sebelah sini ya 3. Nah, kemudian ini kita buat seperti ini. Nah, ini kita kasih seperti ini ya. So, kalau mau kotak seperti ini juga nggak apa-apa, nggak dikasih warna juga nggak apa-apa ya teman-teman, kayak gini. Nah, selanjutnya 6, yang nilainya 6 itu frekuensinya juga sama ada 3, berarti ini kita buat lagi nih di sini tengah-tengah sini antara 6 dan 7, ini masih di 3 ya, sama seperti dengan yang 5 tadi. Ini titiknya. Kemudian yang 7 itu ada 7 orang yang nilainya 7, berarti ini kita naikkan 7 itu di antara 6 dengan 8. Kita buat di sini, kita kasih tanda berarti di sini ya, ini kita kasih garis. Nah, seperti itu. Kemudian yang 8 ada 5 orang yang nilainya 8, ini nilai 8 ada 5 orang. 5 itu antara 4 dengan 6 di sini. Nah, kita tarik lagi titik-titik seperti ini. Nah, kita buat lagi begini. Kemudian yang 9 itu ada 2-nya kita tarik sini. Nah, ini kita buat lagi histogram seperti ini. Dan ini dia data yang berbentuk histogram. Seperti ini ya datanya. Bisa kelihatan datanya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya bagaimana kita membuat data yang bentuknya, data yang tadi kita buat bentuknya menjadi ini untuk yang histogram tadi ya. Sekarang kita buat data yang dari tabel tadi menjadi bentuknya poligon. Nah, seperti apa kita lihat ya. Nah, sekarang kita buat yang bentuknya poligon. Di sini kita kasih nama poligon. Nah, untuk membuat yang seperti poligon sama seperti tadi, kita buat dulu 2 buah sumbu ke atas dan ke samping kanan. Ini kita buat di sini untuk tabel untuk nilainya, dan ini untuk frekuensinya. Nah, sama seperti tadi, ini kita misalkan di sini 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8 dan 9. Kemudian di sini 2, 4, 6, 8. Kita misalkan seperti itu ya, 2, 4, 6 dan 8. Nah, kemudian yang 5, ini kita lihat lagi tabel yang tadi. Untuk yang nilainya 5 itu ada 3 orang. Berarti di sini nilai 5 ini kita buat titik-titik seperti ini, kita sambungkan dengan frekuensi 3 di sini. Ini kan ini 2, ini 4, jadi di tengah-tengahnya itu kan 3. Nah, kemudian kita buat titik di sini. Selanjutnya 6, yang nilai 6 itu ada 3 frekuensinya, berarti dari 6 ini kita samakan lagi di sini 3 ya, sama dengan yang 5. Ini seperti itu, kita kasih titik lagi. Selanjutnya untuk yang nilai 7 ada 7 orang. Ini yang nilainya 7 ada 7 orang. 7 berarti di sini ya, 6, 7, 8, berarti tengah-tengah antara 6 dengan 8. Nih kita buat titik-titik seperti ini. Nah, seperti itu kita jadikan titik. Kemudian yang 8, untuk yang nilai 8 itu ada 5 orang. Berarti ini kita buat titik-titik lagi, naik ke atas dari nilai 8 kita ke angka 5. 5 di antara 4 dengan 6, berarti di sini ya. Kemudian kita buat titik lagi seperti itu. Yang terakhir yang nilainya 9 ada 2 orang. Ini 2 ya, yang 9.
Kemudian seperti ini, beri titik lagi. Kalau sudah selesai, si titik-titik ini sudah selesai semuanya, maka kita buat sambungkan titik-titik ini. Nah, titik-titik ini kita sambungkan. Inilah yang disebut dengan poligon, dan biasanya kalau di buku tuh biasanya nggak pakai gini-gini ya, nggak pakai titik-titik, maksudnya nggak pakai titik-titik bantu seperti ini. Tapi karena kita buatnya manual, kita buat coba dari menggunakan titik-titik seperti ini. Tapi di buku biasanya titik-titiknya sudah ditulis seperti ini. Nah, seperti ini ya, dihilangkan titik-titiknya. Nah, seperti itu yang disebut dengan poligon. Nah, untuk selanjutnya yang ogib, kita coba buat ogib ya teman-teman. Kita hapus dulu ini. Selanjutnya untuk yang bentuk ogib, nah ini seperti biasa kita kasih nilai, terus kemudian di sini frekuensi. Nah, kita perhatikan di sini kalau ini kan dinilai itu 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini untuk nilainya ini kita hapus. Kalau tadi kan untuk poligon kita pakai ini ya. Kalau untuk ogib biasanya itu nilainya itu kita ganti dengan tepi bawah sama misalnya nih di sini ada angka 5, oh berarti ini tepi bawahnya itu atau nilai yang masuk ke angka 5 itu 4,5. Nah, seperti itu ya. Kalau 6, oh berarti yang masuk ke nilai 6 itu dari 5,5 sampai selanjutnya itu mestinya ke 6. Kalau ini berarti 6,5, yang 7 ya. Kalau 8 berarti tepi bawahnya itu 7,5, dan 9 tepi bawahnya itu 8,5. Seperti itu ya. Nah, jadi ini kita ganti dengan 4,5, 5,5, 6,5, kemudian 7,5 dan 8,5. Seperti itu ya. Masih sama seperti tadi sebenarnya. Ini misalnya ini contohnya 3, ini kita buat titik. Yang 5,5 tadi frekuensinya juga 3. Yang 6,5 frekuensinya 7, adanya di sini. Kemudian yang 7,5 frekuensinya ada 5. Nah, ini sama seperti tadi, ini tinggal dihubungkan saja dengan garis. Kemudian yang 8,5 tadi ada 2 ya. Jadi ini nanti dihubungkan dengan garis, cuma ini yang membedakannya di sini kita pakai tepi bawah kelas. Jadi di sini yang nilai ini namanya kelas ya. Jadi tepi bawahnya itu 4,5 seperti itu ya. Oke, itu dia tadi pembahasan tentang statistika, bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel, histogram, poligon, dan ogib. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas materi selanjutnya tentang min, median, dan modus. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.